Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah saya jari 10. Segumpal awan di langit terbentang, burung belibis terbangnya bebas. Saya ucapkan selamat datang di channel ADR 13. Purnama terang pungguk terpaut, di balik sarang intan perhati. Penjajah berlayar dari arah laut, mari bela tanah air, hidup atau mati. Kalian sehat kan, Wak? Yang kalian tengok saat ini adalah tempat persinggahan tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1942 sekitar tanggal 11 sampai dengan 12 Maret. Saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi ini tempat sejarah ini. Kalian harus tahu ini. Yang kalian lihat saat ini berlokasi di Pantai Sumur 3, Kota Sabang, Aceh, Indonesia. Di sepanjang pantai ini banyak sekali kafe-kafe dan penginapan. Nah, di ujung sana itu, di atas sana ada The Point Sabang Resort, kemudian ada juga Casa Nemo, ada juga penginapan Moonlight Cottage, dan banyak lagi di atas sana penginapan-penginapan lainnya. Kalau kalian lihat di Google Map, koordinat lokasi ini berada di pantai ujungnya bagian timur Pulau Weh. Buah apa nih ya? Kalau nggak salah buah nipah ini ya. Kalau kalian tahu buah apa itu, coba kalian tulis komen di bawah ya. Pantainya ini cantik ya kan, Wak? Pasirnya putih bersih, warna lautnya itu degradasi hijau dan biru. Mantap kali ya kan? Suka Wak nengoknya. Pantai Sumur 3 ini berlokasi di bagian timur Pulau Weh. Jadi tepatnya menghadap ke Selat Malaka. Berjarak sekitar 15 menit dari Kota Sabang. Nggak jauh-jauh kali ya kan? Tepatnya di Kecamatan Imule, Sukajaya, Sabang, Pulau Weh. Oh, ini dia buah yang kita jumpai tadi. Ternyata kayak gini pohonnya, bukan buah nipah ya. Kalau pohon nipah itu daunnya kayak pohon kelapa gitu, tapi ini lain dia. Buah apa nih ya? Wih, kalian tengok nih ya. Pohon-pohonnya ini, batang-batang pohonnya nyiur ke pantai gitu ya. Kalau ditaruh ayunan mantap kali ya kan. Jadi bisa main ayunan gitu di pantai. Keren ya kan, Wak? Oh iya, kalian tahu nggak kenapa tempat ini dinamakan Pantai Sumur 3? Jadi konon katanya tempat ini memiliki 3 sumur air tawar tepat di bibir pantai ini. Keren ya. Di pinggir pantai tapi ada sumur air tawar. Coba kita tengok nanti ya. Mantap kali, Wak. Ada kapal siapa tuh ya? Jangan-jangan orang terdampar atau kapal Jack Sparrow. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah datang ke tempat ini dan ambil air di sumurnya. Dan sumurnya itu tepat di belakang benteng Jepang. Nanti coba kita lihat masih ada apa enggak. Jadi di Sumur 3 ini juga ada benteng Jepang, Besti. Kalian tontonlah terus videonya ini. Nanti kita lihat apakah sumurnya masih ada dan bentengnya masih ada. Tonton terus videonya ya. Nah, yang membedakan Pantai Sumur 3 ini dengan pantai-pantai lain di Pulau Weh ataupun di Pulau Sabang, seperti di Pantai Gapang ataupun Pantai Iboh dan pantai-pantai lainnya adalah Pantai Sumur 3 ini lebih panjang dan lebih indah. Di sini juga kalian bisa snorkeling ataupun diving. Hanya saja arus air laut di daerah Sumur 3 ini memang lebih deras. Kalau di Iboh itu airnya lebih tenang. Jadi kalau kalian mau berwisata ke Pulau Weh ataupun ke Kota Sabang, lihat-lihat bulannya juga ya. Ada istilahnya angin barat atau angin timur itu. Saya pun kurang paham juga mengenai angin barat dan angin timur nih. Jadi tapi itu juga menentukan gelombang air itu deras atau tidak gitu. Coba kalian perhatikan, di depan itu ada tangga yang naik ke atas. Di atas itu ada satu buah sumur. Saya pernah ambil airnya sana, airnya air tawar. Dan itu dia benteng Jepangnya. Di depan sumur itu ada sebuah benteng, peninggalan benteng Jepang. Coba kita lihat dari sebelah sana ya.
Jadi tempatnya ini unik, indah, dan bersejarah teman-teman. Nah itu coba kalian lihat, itu adalah salah satu peninggalan benteng Jepang yang ada di Sumur 3. Keren ya kan? Jadi itu dulu ada di lubang-lubang itu untuk melihat kalau ada musuh, dan itu ada meriam-meriamnya dulu teman-teman. Sekarang meriamnya udah nggak ada lagi. Jadi berdasarkan sejarahnya, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang mulai membangun benteng-benteng pertahanan di seluruh pesisir pantai untuk mempersiapkan menghadapi Perang Asia Pasifik. Karena lokasinya strategis, membuat Sabang digunakan sebagai wilayah pertahanan Jepang, besti. Kalau kalian mau lihat benteng-benteng peninggalan Jepang yang banyak, itu ada di daerah Hanoi Hitam. Itu memang area benteng-benteng peninggalan Jepang semua teman-teman. Jadi meriam-meriam ini pun masih ada, dan di sana sudah direnovasi dan dipugar jadi seperti taman gitu, dan merupakan salah satu situs cagar budaya. Pokoknya keren lah, mantap teman-teman. Ops, saya tunduk dulu teman-teman. Ada pohon kelapa yang tumbang, dan ini batu-batu karangnya pun besar-besar kali di pinggir pantai ya kan. Jadi ini menurut perkiraan saya, kalau air pasang besar ini airnya bisa sampai tinggi sekali ini besti, bisa sampai lebih dari batu karang yang besar-besar ini ya kan. Mantap juga ya kan. Batu-batu karang yang besar ini bisa sampai ke bibir pantai, ini kayak mana ceritanya ya? Terdorong ombak atau kayak mana ini ya? Nah ini lagi besar kali batu karangnya ini, bisa sampai ke bibir pantai gini ya. Lihat besti, kita menemukan kerangka kapal. Ini kerangka kapal orang terdampar atau gimana ya? Bisa sampai di sini dia. Kalau kalian tahu, coba kalian tulis komen di bawah. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah kawasan dari Freddy Santai Sumur 3 Resort. Ini keren kali teman-teman. Ini penginapan sangat-sangat recommended. Selain murah, juga view-nya di sini keren banget, juara. Santai Sumur 3 Resort ini sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan renovasi yang membuat tempatnya semakin bagus teman-teman. Semakin banyak bisa menampung pengunjung. Jadi kamarnya sekarang dia udah tambah lagi. Sudah banyak kamar-kamarnya. Di Santai Sumur 3 ini juga banyak sekali tempat spot-spot foto yang instagramable ataupun instagenik. Keren lah pokoknya. Kayak di batu-batu besar ini pun keren kali, kalian tengok kan. Kalian foto-foto di sini, oh mantap kali hasilnya. Dahulu penginapan ini awalnya dikelola oleh Mr. Freddy, makanya dibuat nama tempatnya Freddy Santai Sumur 3. Kalau sekarang sudah dikelola oleh partnernya. Dengar kabar terakhir juga Mr. Freddy itu sudah pulang ke negaranya, dan dia nanti akan kembali lagi tapi belum tahu kapan. Mr. Freddy itu dia suka masak ya. Jadi kalau kita nginap di Santai Sumur 3 ini, menu-menunya itu memang enak-enak, dia sendiri yang masak. Keren lah pokoknya. Rumah besar-besar kali batu karangnya. Foto-foto di sini mantap-mantap kali nih ya kan. Jadi inilah suasana Pantai Sumur 3 di tahun 2022. Wih, mantap kali ya kan. Coba kalian tengok tuh ha. Ada rumput-rumput. Rumput apa nih ya? Dia menyelimuti batu-batu gitu, keren ya kan? Daun-daunnya itu menjalar dia di batu-batu gitu ya. Jadi spot foto-foto keren kali nih ya kan. Paten kali wak. Kalian kalau mau berkunjung ke sini, saya sarankan pagi hari sekitar jam 9 jam 10 gitulah. Karena selain cuacanya juga bagus dan pengunjung juga belum begitu ramai. Wih, indah sekali ya. Kalau membahas keindahan di Pantai Sumur 3 ini memang gak ada habis-habisnya besti. Coba kalian tengok, airnya yang berwarna biru kehijauan menambah keelokan dari Pantai Sumur 3 ini. Sebagai mahakarya sang pencipta yang benar-benar luar biasa. Keren ya kan? Pohon apa ini? Akarnya sampai ke bawah kayak gitu, tapi akarnya halus-halus gitu ya. Kalau pohon beringin akarnya tuh besar-besar. Ini pohon akarnya halus-halus. Keren juga ya kan? Jadi buat kalian yang belum sempat ataupun belum pernah datang ke Pulau Sabang ataupun ke Pulau Weh, inilah video yang sempat saya rekamkan buat kalian. Suasana di Pantai Sumur 3 Pulau Weh di tahun 2022.
Jadi buat kalian yang ternonton video ini di tahun 2995, inilah video suasana pantai Sumur 3 Kota Sabang di tahun 2022. Ini kan buah yang tadi ya kan, ada yang warna merah kayak gitu teman-teman. Buah apa ya? Penasaran saya ini buahnya. Coba kalian tahu ini pohon apa, buah apa, kalian tulis komentar di bawah ya. Kira-kira bisa nggak buahnya ini dimakan? Buat kalian yang udah pernah datang ke sini, sudah berfoto-foto ria, berselfie-selfie ria datang ke sini, ataupun yang pernah menginap ke sini, coba kalian tulis di komen di bawah kira-kira perubahan apa saja yang sudah terjadi di daerah Pantai Sumur 3 ini. Dan buat kalian yang sudah pernah berwisata ke Pulau Sabang ini atau ke Pulau Weh, coba kalian tulis di komen di bawah tempat-tempat wisata lainnya, tempat-tempat wisata apa aja yang recommended untuk dikunjungi di Pulau Weh ini. Kalian tulis komen di bawah ya, biar teman-teman yang mau berkunjung ataupun berwisata ke Pulau Sabang ini bisa mendapat tempat rekomendasi wisata yang bagus dari teman-teman semua. Masih ada juga lahan kosong dan perumahan-perumahan warga di atas sana teman-teman. Kalau kalian tengok panjang kali pantainya ya kan. Dari mulai awal tadi The Point Sabang Resort sampai sini udah jauh kita nih jalan Besti. Nah nanti ini sampai ke tempat pendaratan ikan itu sana teman-teman. Tapi kita tak sampai sana, sampai sini aja teman-teman ya. Nah di sini ada tempat wisata kuliner seafood. Jadi di atas itu ada kuliner seafood Sumur 3. Nah itu tadi salah satu sumur dan benteng Jepang yang ada di Sumur 3. Tetapi saya belum menemukan atau tidak menemukan dua sumur lagi di Sumur 3 ini teman-teman. Lokasi dan tempatnya di mana saya belum melihatnya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar kalian bisa mendapatkan info video terbaru dari channel ADR 13. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan murah rezeki, murah jodoh, diberi segala kemudahan. Kalian semua luar biasa. Dan sebelum menutup video ini, saya mau memberikan sebuah pantun buat kalian semua. Burung merbah terbang ke hulu. Udah dulu.